Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan program diare menggunakan aplikasi SeHappy. SeHappy adalah sistem informasi hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan. Penerapan aplikasi ini sangat penting karena keberhasilan suatu program dapat dilihat dari data informasi yang baik dan benar. Mari kita sama-sama menyimak tutorial berikut. Terlebih dahulu, kita download form pelaporan diare melalui website berikut. Saat ini saya menggunakan browser Google Chrome untuk mendownload form pelaporan diare. Kita masukkan websitenya, kemudian tekan enter. Selanjutnya pilih folder bagian puskesmas dan terdapat 3 pilihan, ada form diare 50 desa, 65 desa, dan 30 desa. Kita pilih yang 50 desa saja. Selanjutnya kita download file master. File master ini berisi kode untuk desa, kemudian kode untuk kecamatan dari masing-masing kabupaten kota. Kita cari lokasi tempat kita mendownload dan kita buka file master. Pada sheet kelurahan terdapat kode kelurahan, nama provinsi, nama kabupaten, dan nama kecamatan. Kemudian pada sheet Vaskes terdapat kode Vaskes, nama kabupaten, dan nama provinsi. Sebagai contoh, untuk melihat kode Kabupaten Pesisir Barat, pilih Sort and Filter, kemudian pilih Filter, dan ketik pada teks filternya nama Kabupaten Pesisir Barat. Maka tabel kemudian hanya menampilkan nama Kabupaten Pesisir Barat. Dengan tampilan yang saat ini baru terdapat 9 Vaskes. Belum ada penambahan dari 2 Vaskes yang baru. Selanjutnya kita mulai mengisi form pelaporan diare puskesmas. Kita buka formnya dan diarahkan ke sheet home. Di sini terdapat info registrasi harian dan dapat menuju ke sheet yang lainnya. Yang pertama dilakukan adalah kita mengisi info data dasar dari Vaskes. Di sini berisi nama puskesmas, kode puskesmas, dan seterusnya. Kita ambil contoh Puskesmas Karya Penggawa. Kita ketik nama puskesmas sesuai dengan nama yang tertulis pada file master, yaitu Puskesmas Karya Penggawa. Kemudian kode puskesmasnya juga harus sama atau sesuai. Kabupaten kotanya kita isi Pesisir Barat. Kemudian provinsinya diisi dengan Provinsi Lampung. Tahun 2021. Kemudian target penemuan kasus balita ini nanti akan terisi jika kita telah mengisi data jumlah penduduk dan jumlah balita. Kemudian nama pengelola program di puskesmas dan nama kepala puskesmas. Selanjutnya kita mengisi nama desa yang harus sesuai dengan nama desa yang ada di file master. Kita filter kembali di sheet kelurahan. Pada nama kecamatan kita ketik Karya Penggawa. Kemudian kita salin nama desa yang ada di sheet kelurahan dan paste ke nama desa pada info dasar pelaporan diarenya. Kita harus menggunakan paste spesial agar tidak merusak file dari form pelaporan diarenya. Selanjutnya mengisi data jumlah penduduk dan jumlah balita pada tiap desa di wilayah kerja Puskesmas Karya Penggawa sesuai dengan data Pusdatin tahun 2021.
Kemudian dipastikan kembali apakah data telah sesuai, baik itu data tiap desa maupun jumlah totalnya. Info dasar ini hanya diisi 1 tahun sekali setiap awal tahun dan akan diubah kembali di tahun berikutnya. Langkah selanjutnya adalah mengisi register pasien di Sitrek PISP. Rek PISP ini terdiri dari banyak kolom yang menggambarkan info dasar dari masing-masing pasien. Dapat kita lihat ada kolom NIK, nama penderita, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal kunjungan, dan seterusnya. Kemudian ada ketentuan bahwa kolom yang berwarna biru itu wajib diisi dan kolom yang berwarna putih itu boleh diisi, boleh tidak. Info dasar pasien yang pertama kali diisi adalah NIK. Berikut ketentuan penulisan NIK atau nomor induk kependudukan dari masing-masing pasien jika data NIK tidak ada. NIK terdiri dari 16 digit. 6 digit pertama adalah kode kecamatan, kemudian 6 digit kedua adalah tanggal lahir dalam format tanggal, bulan, dan tahun masing-masing 2 digit, kemudian 4 digit terakhir adalah nomor urut. Untuk ketentuan dalam penulisan tanggal lahir, jika jenis kelamin pasien laki-laki maka tanggal lahir tetap diisi sesuai dengan tanggalnya. Kemudian jika jenis kelaminnya perempuan maka tanggal lahir ditambah dengan 40. Berikut contoh pengisian NIK untuk pasien yang tidak mempunyai data NIK-nya. Seorang balita perempuan yang lahir tanggal 2 Februari 1990 berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, maka NIK sementaranya adalah 310102 untuk kode Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, 420290 untuk tanggal 2 Februari 1990 ditambah 40 pada tanggal lahirnya. Kemudian 4 digit terakhir 9901. Angka 99 menunjukkan bahwa NIK tersebut adalah sementara. Pastikan semua pasien mengisi NIK, baik itu NIK yang sebenarnya ataupun NIK yang sementara. NIK sama tidak boleh diinput dalam tanggal yang sama. Kita lanjutkan untuk pengisian data pasien. Yang pertama kita masukkan NIK-nya sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian masukkan nama penderita, tanggal lahir sesuai dengan format komputer yang teman-teman miliki, jenis kelamin, desa atau kelurahan, alamat lengkap jika ada, tanggal kunjungan, tanggal mulai sakit, diagnosis diare, kemudian derajat dehidrasi, dan jumlah pemberian obat. Selanjutnya penggunaan antibiotik, status kematian, dan konseling. Jika data pasien pertama telah lengkap, maka dilanjutkan untuk pasien kedua dan seterusnya untuk mengisi data seperti contoh sebelumnya. Semua data pasien telah diinput. Kemudian data selanjutnya yang harus diinput adalah jumlah layanan rehidrasi oral aktif yang ada di puskesmas. Kemudian jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi masing-masing tiap triwulannya. Jika telah selesai, kembali ke sheet home dan selanjutnya klik simpan atau tekan Ctrl S pada keyboard. Agar lebih mudah dalam mengingat kode puskesmas, sebaiknya ganti nama file menjadi kode puskesmas dan nama puskesmas. Tahap selanjutnya adalah mengupload laporan. Upload laporan dilakukan pada website sihappy.kemkes.go.id. Saya menggunakan browser Google Chrome, kemudian masukkan alamat websitenya dan diarahkan ke halaman login. Untuk username adalah kode Vaskes,
dan untuk passwordnya adalah si happy 123. Kita masukkan username untuk Puskesmas Karya Penggawa dan password si happy 123, kemudian klik login dan tampilan awal dari website si happy akan ditampilkan. Untuk mengupload laporan yang telah kita buat tadi, kita klik import Excel, kemudian import Excel diary, selanjutnya klik choose file dan pilih file Excel yang kita upload. Kemudian klik upload sampai muncul warna hijau yang bertuliskan upload data berhasil. Untuk memastikan apakah data laporan telah benar-benar terupload, klik form, kemudian klik form PISP dan klik data diare sehingga data by name pasien yang telah kita upload tadi tampil. Kemudian untuk melihat rekap dari data pasien yang telah kita input, klik report, kemudian klik report PISP dan klik report diare bulanan. Pilih bulan Mei untuk pelaporan yang kita input tadi, kemudian klik submit. Maka rekap pasien dari semua kolom individu yang telah kita input tadi ditampilkan dalam bentuk data per desa. Selanjutnya, jika ingin menampilkan report LROA, klik report LROA, pilih triwulan 1 untuk data yang telah kita input tadi dan klik submit. Tetapi dalam hal ini data ini tidak tampil. Untuk permasalahan ini akan disampaikan dengan tim provinsi terlebih dahulu. Untuk melihat data advokasi, klik report, kemudian report PISP dan selanjutnya klik report advokasi. Pilih triwulan 1 dan klik submit. Maka data advokasi yang dilakukan di Puskesmas akan ditampilkan. Tugas mengupload selesai dan klik logout. Selanjutnya kita masuk ke si happy level kabupaten. Masukkan username kabupaten dan password si happy 123. Fungsi dari si happy level kabupaten adalah untuk monitoring dan evaluasi pelaporan yang telah diupload oleh Puskesmas. Yang pertama adalah absensi laporan. Dapat dilihat bahwa beberapa puskesmas telah mengupload laporan diarenya. Kemudian untuk melihat rekap laporan puskesmas, klik report, kemudian report PISP dan report diari bulanan, pilih Fasiankes Puskesmas Karya Penggawa dan pilih bulan Mei. Maka data dari Puskesmas Karya Penggawa yang telah diupload akan tampil di si happy level kabupaten. Selanjutnya klik logout dan selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.